Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah materi PSMA atau SMK yang berjudul dengan Kitab Suci Al-Qur'an. Di sini saya Ahmad Riyadi ingin membacakan hasil dari makalah kami. Yang pertama itu pengertian Al-Qur'an menurut tinjauan para ahli. Yang pertama, menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, di dalam bukunya Itmamah Dirayah menyebutkan Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Yang kedua, menurut Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan pula sebagai berikut: Al-Quran adalah kalamullah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran. Kemukjizatan dari segi kebahasaan. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab karena susunannya yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Jadi, salah satu mukjizat Al-Quran adalah gaya bahasanya yang sangat menarik, yang sangat indah. Bahkan di mana saat itu di Arab itu terkenal dengan lomba-lomba sastra bahasa. Nah, ketika Al-Quran datang, Al-Quran mengalahkan semua ahli sastrawan Arab. Kemudian yang kedua, kemukjizatan dari segi peristiwa masa lalu dapat ditemukan pada kemampuan Al-Quran mengungkap peristiwa masa lalu, misalnya peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Nah, jadi ada di dalam Al-Quran kisah-kisah umat-umat terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu kemukjizatan Al-Quran yang mengetahui dari segi peristiwa masa lalu yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ada kemukjizatan Al-Quran pada masa yang akan datang. Terdapat beberapa ayat yang menyatakan sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang. Di antaranya ialah ayat-ayat yang berbicara tentang kemenangan kerajaan Bizantium terhadap kerajaan Persia, tentang kemenangan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, dan tentang masuknya Nabi dan para pengikut ke dalam Masjidil Haram. Semua prediksi ini ternyata terbukti benar. Kemudian, kedudukan Al-Quran. Al-Quran di dalam agama Islam dijadikan sumber hukum umat Islam. Bukan hanya umat Islam, tapi Al-Quran juga merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi. Surah yang pertama kali diturunkan, menurut pendapat yang paling soleh mengenai yang pertama kali turun ialah firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lebih pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 1-5. Kemudian surah yang terakhir diturunkan. Nah, adapun surah yang terakhir diturunkan terjadinya khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama, sebagaimana terjadi khilafiyah pada surah yang pertama kali diturunkan. Di antaranya ialah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat yang turun terakhir adalah surat An-Nasr ayat 1. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang tertib surah dalam Al-Quran, yaitu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Nah, kemudian ijtihad para sahabat, sebab ternyata pada perbedaan tertib di dalam mushaf mereka. Kemudian lagi sebagian surah bersifat tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.